Shalom, jumpa lagi dengan Indra. Apa kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Saya doakan semoga kita semua diberi kesehatan dan berkat yang melimpah dari Tuhan. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe video saya. Bagi yang belum, boleh pencet tombol subscribe-nya di bawah. Terima kasih. Hari ini saya akan kembali berbagi kisah yang saya ambil dari bacaan harian Injil Matius bab 11 ayat 28 sampai dengan 30. Ajakan juru selamat. Apa yang bisa kita pelajari dari ajakan tersebut? Yuk, kita baca perikopnya. Bacaan diambil dari Injil Matius bab 11 ayat 28 sampai dengan 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Teman-teman yang terkasih, dari bacaan ini kita sudah tahu bahwa ini adalah sebuah ajakan atau sebuah undangan bagi kita. Tapi sebelumnya kita juga harus melihat ke dalam kehidupan kita. Dalam hidup kita pastilah kita akan mengalami suatu pergumulan atau persoalan hidup. Dan pergumulan atau persoalan-persoalan yang kita hadapi biasanya bisa dari diri kita sendiri atau bisikan atau pekerjaan si jahat. Bahkan mungkin bisa karena diberikan langsung oleh Tuhan. Dan persoalan-persoalan yang kita hadapi tentu saja bervariasi satu dengan yang lain sesuai tingkatan hidup kita. Sebagai contoh, bagi ibu-ibu tentu selalu mendapat tekanan yang luar biasa ketika membesarkan anak-anak dalam suasana yang serba kekurangan. Sedangkan bagi bapak-bapak mungkin pergumulannya ketika ia mengalami PHK atau susah untuk mendapat kerja, sedangkan cicilannya masih banyak. Dan bisa juga kita depresi, kita mengalami sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh, atau ada keluarga yang mempunyai anak yang terlahir cacat, bahkan ditinggal oleh orang yang kita kasihi untuk selama-lamanya. Hal-hal seperti itulah yang kadang bisa kita alami, dan akhirnya banyak orang akan menjadi lemah dan tidak berdaya karena ujian atau cobaan yang kita alami. Namun sebagai umat beriman, kita harus ingat bahwa kita tidak perlu memikul beban itu sendirian. Karena secara pribadi Yesus mengundang semua orang yang letih lesu dan berbeban berat untuk mau datang kepadanya untuk mendapatkan kelegaan. Jadi ajakan Yesus atau undangan Yesus itu jelas. Apapun jenis permasalahan, persoalan atau pergumulan kita, gak penting dari mana sumbernya, asal kita mau menerima undangan tersebut. Jadi yang terpenting adalah maukah kita menyambut tawarannya. Biasanya sih pikiran manusia itu mau yang enak-enak aja dan protes. Dan bila disuruh untuk memilih, pastilah kita akan memilih untuk bebas dari segala macam kesulitan. Namun pertanyaannya, bagaimana kita bisa tahu bahwa Tuhan Yesus dapat menanggung beban kita bila kita tidak pernah meletakkan beban kita kepadanya? Lalu gimana juga kita bisa berkata bahwa Yesus bisa memberikan kita kelegaan kalau kita selalu berusaha mengangkat beban itu sendiri?
Dan berdasarkan pengalaman, ketika kita mengalami suatu persoalan atau pergumulan atau permasalahan, ketika hal itu dapat kita lewati, bagaimana rasanya? Tentu plong. Dan juga seringkali Tuhan mengizinkan kita mengalami hal-hal yang kurang menyenangkan agar membuat kita untuk berdoa dan memohon kepada Tuhan supaya Dia mengangkat segala persoalan hidup kita. Kalau kita renungkan, ketika kita mengalami sebuah permasalahan dan hal itu bisa kita lalui, kita akan menyadari bahwa Tuhan mengajar kita melalui permasalahan yang kita hadapi, sehingga kita bisa mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan karena Dia mengetahui apa yang terbaik bagi kita. Mari teman-teman yang terkasih, sebagai orang percaya, kita selalu dihadapi dengan dua pilihan. Apakah kita membiarkan kedagingan kita berkuasa, atau kita menunjukkan iman kita yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi kalau kita mendapatkan beban hidup yang sangat berat, ingatlah Matius 11 ayat 28 sampai 30, dan temukanlah hikmat Allah tentang apa yang harus kita lakukan. Tetapi bukan berarti kita nggak ada masalah lagi ketika mengikuti Yesus. Hanya saja kalau bersama Dia, beban kita akan diringankan. Seperti yang dikatakan di ayat 29, pikul aku yang kupasang dan belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu mendapat ketenangan. Teruslah baca kitab suci, berdoa setiap hari, semoga kita hidup dalam damai. Terima kasih, Tuhan memberkati.